Halo semua, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar membuat bika ambon yang enak, legit, kenyal, dan super lembut. Asli bika ambon ini bikin nagih, teksturnya yang kenyal, lembut, serta aromanya yang wangi rempah, bikin siapapun ingin mencobanya. Bisa dijadikan ide jualan ataupun sekedar cemilan di rumah bersama keluarga. Nah, yang penasaran cara buatnya dan banyak apa aja, yuk ikutin tips dan trik supaya berhasil dan anti gagal, serta bisa menghasilkan bika ambon dengan serat yang cantik, teksturnya kenyal, legit, dan lembut seperti ini ya. Langkah pertama kita akan bikin larutan santannya dulu. Siapkan panci, kemudian masukkan 200 ml santan. Saya pakai santan kekentalan sedang. Tambahkan 1 buah serai, 6 lembar daun jeruk, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kunyit bubuk, 2 lembar daun pandan. Lalu diaduk-aduk sampai panas. Kalau udah panas, tambahkan 1 sendok makan margarin. Nah, kalau margarinnya udah masuk, ini lanjut kita masak sambil diaduk-aduk sampai mendidih ya. Setelah mendidih, lanjut kita saring. Santannya disisihkan dulu sampai dingin. Lanjut step selanjutnya, kita akan membuat bahan biangnya. Siapkan gelas, kemudian masukkan 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh tepung terigu. Tambahkan 50 ml air hangat kuku, lalu diaduk. Kalau udah, ini kita tutup dan kita diamkan selama 20 menit sampai berbuih atau berbusa ya. Langkah selanjutnya, siapkan panci, kemudian masukkan 100 gram gula pasir yang sudah di blender, 4 butir kuning telur, 1 butir telur utuh. Kemudian saya kocok pakai whisker sampai gulanya larut. Saya pakai gula pasir yang di blender terlebih dahulu supaya gulanya cepat larut. Kalau gulanya udah larut, sekarang kita masukkan tepung tapioka sebanyak 125 gram. Untuk tepung tapiokanya, saya masukkan bertahap sambil diaduk sampai tercampur rata. Masukkan kembali semua sisa tepung, kemudian diaduk lagi. Nah, ini udah kecampur rata. Sekarang kita tuang larutan santan yang udah dingin. Tuang juga bahan biang yang sudah berbuih atau berbusa seperti ini ya. Kalau ragi masih aktif, dia akan mengeluarkan busa atau mengembang seperti ini ya. Jadi pastikan ragi yang kita pakai itu masih aktif ya. Lalu diaduk kembali sampai rata. Oke, ini adonannya udah tercampur rata. Sekarang ini kita tutup dan kita diamkan dulu kurang lebih 3 jam. 20 menit sebelum bikanya dipanggang, sekarang kita siapkan loyang. Lalu loyangnya kita oles menggunakan minyak goreng ke semua sisinya dengan rata. Untuk loyangnya saya pakai ukuran 14 x 14 dan tinggi 7 cm. Selanjutnya kita panaskan oven bersamaan dengan kita panaskan loyangnya juga ya. Kita panaskan oven bersamaan dengan loyang selama kurang lebih 20 menit menggunakan api atas bawah suhu 170 derajat. Sekarang kita kembali ke adonan setelah didiamkan kurang lebih 3 jam. Kelihatan ini adonannya sudah mengembang. Kemudian ini kita aduk perlahan ya, seperti ini, pelan-pelan aja. Ini diaduk pelan-pelan aja supaya buih-buih kecil yang ada pada adonan tidak larut kembali ya. Selanjutnya adonan ini akan kita tuang ke dalam loyang yang sudah kita panaskan. Ini loyang dan traynya panas banget ya, jadi harus hati-hati dalam menuang adonan. Saat dituang kedengaran suara cis atau mendesis dari loyang yang emang panas banget ya. Nah, ini kita panggang dalam keadaan pintu opennya sedikit dibuka. Untuk ganjalnya sendiri saya pakai sendok silikon yang tahan panas seperti ini. Selanjutnya ini saya panggang selama 45 menit menggunakan api bawah aja suhu 150 derajat.
Tadi saat memanaskan oven dan loyang, saya pakai suhu 170 derajat. Setelah adonannya masuk, saya turunkan suhu menjadi 150 derajat. Setelah 45 menit, ganjalnya kita ambil dan ovennya kita tutup sempurna. Lalu saya panggang lagi selama 10 menit dan apinya menjadi api atas bawah. Di tahap ini harus sering dicek ya. Kalau dirasa permukaan atas bika masih terlalu basah, kalian bisa menambahkan durasi pemanggangan dan api oven bisa digunakan pakai api atas aja. Intinya pemanggangan disesuaikan dengan oven masing-masing. Oke, ini bikanya udah mateng, langsung aja kita keluarkan dari dalam oven. Kalau bikanya udah mateng, secara otomatis dia akan membuat rongga atau celah di pinggiran loyang seperti ini ya. Setelah bikanya dingin, kita sisir pinggirannya menggunakan spatula atau pisau. Kemudian keluarkan bika dari dalam loyang. Oke, ini dia bika ambon homemade-nya udah jadi. Gemes banget ya sama hasilnya. Sekarang kita potong-potong. Dari potongannya berasa kalau ini kenyal dan lembut banget. Bagian dalamnya seperti ini, kelihatan bersarang dan berserat ya. Ini cantik banget. Ini aromanya juga enak banget, wangi, aroma khas dari bika ambonnya sendiri. Saat dibelah kelihatan ini bagian dalamnya kenyal, lembut, legit. Pokoknya ini enak banget ya. Makan satu potong pasti nggak cukup karena bika ambon ini bikin nagih. Oke semua, sekian dulu resep hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi kalian yang hari ini bingung mau bikin apa. Makasih udah nonton, selamat mencoba dan semoga berhasil. Wassalamualaikum.